Ya ini ilmu kehidupan adanya di mana? Di agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu biologi, fisika, kimia di dalam ilmunya Allah ada. Nah, udah punya ilmu yang paling lengkap, makanya saya katakan fisika, kimia, biologi dan sebagainya itu cuman bagian kecil. Ya, bagian kecil dari struktur keilmuan yang luasnya tak pernah bertepi. Luasnya selalu berkembang, panjang kali lebar, tapi panjangnya nambah, lebarnya nambah. Berarti kan luasnya selalu nambah, tidak bisa diukur. Ya, luasnya luar biasa karena sumbernya dari Allah yang maha berilmu. Yang menciptakan kehidupan siapa? Allah. Betul ya? Yang menciptakan kematian siapa? Allah. Yang menciptakan segala sesuatu siapa? Allah. Kalau pengen ngerti segala sesuatu nanya sama siapa? Allah. Betul. Nah, terus Allah ngasih tahu enggak ilmunya segala sesuatu? Iya, kasih tahu. Di mana ngasih taunya? Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Untuk menjelaskan isi Al-Qur'an, Allah kirimkan makhluk ciptaan the bestnya, terbaiknya. Yang paling mulia, paling utama, paling hebat, paling dari sisi fisik maupun rohani. Jadi kalau bahasa kita misalnya jangan bandingkan Nabi dengan yang lain ya, tapi buat gambaran gampang saja kita tuh mencerna. Orang itu kalau mau buat server ya butuh PC yang bagus, hardware-nya harus kuat ya, kemudian software-nya juga harus kuat. Kenapa? Karena nanti akan jadi server. Ini yang akan nanti mengirim informasi dan terima informasi, harus kuat. Nabi Muhammad SAW tiap detik terima informasi dan transfer informasi. Tiap detik. Dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa, enggak pernah bicara dari hawa nafsu. Tiap detik dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditransfer minal gulub ilal gulub, dari satu hati ke hati yang lain sampai hari ini. Ya, sampai hari ini ditransfer terus tuh ilmu-ilmu dari Allah taala lewat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW diciptakan oleh Allah taala dari bahan yang maha dahsyat. Ya, bahan penciptaannya maha dahsyat. Qala ya Jabiru innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Allahumma shalli alaihi. Wahai Jabir radhiyallahu anhu, Nabi berkata pada sahabat Jabir bin Abdullah, wahai Jabir, saya mau kasih tahu kamu sesuatu. Sesungguhnya Allah itu sebelum menciptakan segala sesuatu, yang Allah ciptakan pertama kali adalah nabimu ini, nabimu Muhammad SAW. Dari mana? Bahannya apa? Min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada yang bisa menyamai Rasulullah SAW, kehebatannya, kekuatannya dan lain sebagainya. Makanya Al-Quran itu diturunkan 30 juz ke dada Nabi Muhammad SAW. Kalau ke gunung jebol, gak kuat. Ya, makhluk gak kuat terima wahyunya Allah Ta'ala. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW dibuat jadi kuat? Karena memang asalnya dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Al-Qurannya sama Nabi SAW dibungkus dengan cahayanya Rasulullah SAW, sehingga dilembutkan dengan rahmat yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika dibacakan bisa kita dengar. Kalau enggak ke dada Nabi dulu, enggak ada yang bisa dengar tuh Al-Quran, enggak bisa. Makanya telinga kita ini bisa mendapat kemuliaan mendengar Al-Quran karena apa? Karena kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ringkasnya begitu ya. Nah, ini informasi dari langit ini Allah berikan dalam Al-Quran, dijabarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita mau tahu rahasia alam jagat raya, ya nyarinya di Al-Quran, di Nabi. Nyarinya di Al-Quran, di Nabi.
Nah sementara kita punya Al-Quran, punya Nabi, nyarinya di tempat lain. Punya Al-Quran, punya Nabi, nyarinya di tempat lain. Kira-kira salah alamat atau pas alamatnya ini? Salah. Dan setelah diteliti itu orang-orang lain yang buat ilmu macam-macam, mereka mengatakan, oh saya ngambilnya dari Al-Quranmu. Saya ngambilnya dari Nabimu. Kenapa kamu muter-muter ke tempat yang lain? Karena sumbernya dari Al-Quran dan dari Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan semua itu berarti tidak ada hukum, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan yang lebih hebat dari yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu akidahnya Muslim harus seperti itu. Tidak boleh Muslim menganggap ada ilmu yang lebih hebat dari ilmunya para ulama. Karena ulama itu memahami semua ilmu. Bukan cuman sepatah, dua patah kata, bukan cuman satu bagian, enggak. Semua bidang ilmu sebetulnya dipahami oleh para ulama. Jangan lihat saya belum kategori ulama ya. Saya enggak paham apa-apa, tapi ulama-ulama yang besar-besar itu paham betul. Mau ilmu bumi, mau ilmu langit ya, paham betul. Kenapa? Sepuronipun ingkang kathah. Jenengan mau tak ajak mikir titik bulih. Saya ini sudah lama enggak mikir soalnya. Saya kan mau mumet, mau mikir ya. Sudah lama enggak mikir, cuman pagi ini tak ajak mikir semua. Boleh ya? Biar rodok pinter titik. Dikit, jangan kepinteran, nanti repot. Orang-orang barat dan para ahli bicaranya mau kemana? Meninggalkan bumi menuju mana? Bulan. Terus mana lagi? Mars. Betul. Pertanyaan saya, coba cek sampai sekarang, ada enggak yang sudah mendarat di bulan? Ada enggak? Siapa? Hoax itu hoax. Enggak ada. Itu Neil Armstrong itu hoax. Dan itu diakui. Belum ada manusia mendarat di bulan. Jangankan manusia, robot saja masih gagal. Cek Google sekarang, googling. Pinter didik itu, ayo, ojo pinter gagah. Googling. Oh, Habib Novel aja yang enggak begitu kok. Masa kalian yang begitu enggak bisa begitu? Ayo cek, enggak apa-apa, cek Google. Ayo. Sudah ada yang bisa mendarat di bulan belum? Nah, ini orang ribut, kita akan mendarat di bulan, kita akan ke planet Mars. Ya Allah, bulan saja kamu belum jelas kok ke planet Mars. Lah bodohnya kita tertarik sama yang bahas bulan dan planet Mars, kita enggak tertarik sama yang udah nembus 7 lapis langit, yaitu baginda Muhammad SAW. Ilmuwan bilang tentang Mars, tentang bulan, ya, gumunan. Muslim kok gumunan? Jangan gumunan. Semua yang ada sekarang ini ketinggalan zaman. Semua yang ada ini ketinggalan zaman. Teknologi secanggih apapun ketinggalan zaman. Kamu mau bilang apa? Ini apa namanya, video call. Ketinggalan zaman. Masih butuh HP, butuh jaringan. Sayyidina Umar secara langsung live streaming pakai matanya. Langsung lihat sahabat jarak 500 kilo lagi perang ketoan, bahkan diajak ngomong, naik ke atas gunung. Sahabat yang di sana, nggih, denger. Keren bro. Kamu naik ke atas gunung, apa? Sinyalnya jelek. Betul kan? Gambarnya kabur. Kok no sinyal. Sinyalnya bagus, ternyata handphonenya jelek. Kameranya burung. Kesalahan pada kameranya disalahkan. Tapi lihat ini, orang-orang terdahulu yang soleh, udah lewat semua itu. Tuh pernah lihat film? Aja ngomong nggak pernah gitu ya. Saya tuh pernah lihat film tentang di TV gitu ya, TV-nya pesawat itu. Yang di pesawat layar ya, udah layar gitu. Bujurnya apa ya? Layar yang di pesawat. Pernah naik pesawat? Masa gak pernah, mana remaja kok gak pernah. Pesawat itu sudah Kalimantan atau kemana? Oh, ke Jakarta. Nih kotak gitu, di pesawat tertentu kan ada layarnya itu, ada film milih. Nah, itu masalah orang yang mau pergi ke planet Mars atau apa gitu ya, di pesawat itu ditidurkan nanti setelah
mencapai tujuan, deket tujuan baru bangun. Dihitung berapa tahunnya ya. Ditidurkan dengan teknologi, betul? Dengan teknologi ditidurkan. Itu khayalan manusia. Ya, khayalan manusia. Manusia berkhayal. Ternyata ada yang bangun sebelum waktunya. Alatnya rusak. Ya, alatnya rusak. Bayangkan sendiri di pesawat, ya, yang lain pada tidur. Mestinya bangunnya masih berapa ratus tahun lagi, ini bangun awal, berarti nggak sempat sampai tujuan, mati dulu gitu loh ya. Teorinya filmnya begitu. Lah yang menarik buat saya bukan itu. Ini orang-orang ini karena pengen panjang umur ya sampai membayangkan ada teknologi manusia ditidurkan, dimatikan sementara, nanti dihidupkan lagi. Betul begitu? Nah, Ashabul Kahfi. Tiap malam Jumat, hari Jumat kita disunahkan baca surat Al-Kahfi. Betul ya? Ini Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Dan teknologinya apa? Gak pakai alat-alat ruwet kabel, jaringan gak jelas ya. Bahkan itu tempat tidurnya Ashabul Kahfi itu otomatis. Ya, nanti kalau waktu pagi gimana tubuhnya itu menghindari panas. Nanti bisa miring kanan sendiri, ganti melumah, miring kiri sendiri, ya, dibolak-balikkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis sesuai jam, schedule, nggak pernah delay. Jamnya itu tepat ini. Ini teknologi langit, nggak butuh kabel. Nah sekarang ini pakai kabel ruwet itu ya ketinggalan zaman. Islam itu udah jauh menembus dimensi waktu. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj itu menembus waktu. Mi'raj itu ketemu Allah loh, ketemu Allah. Bukan menembus 7 lapis langit. 7 lapis langit itu bagian dari makhluk, makhluk. Ketemu Allah. Allah tidak tinggal di suatu ruangan. Allah tidak diliputi oleh ruangan. Allah tidak terikat oleh waktu. Jadi kalau mau ketemu Allah harus meninggalkan makhluk dan meninggalkan waktu. Maka semua waktu dilampaui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilampaui. Sampai 7 lapis langit, Sidratul Muntaha, ya ketemu Allah. Bukan Allahnya di Sidratul Muntaha, bukan Allah di Sidratul Muntaha, Allah di langit. Musyrik kamu bilang Allah di langit, artinya tinggal di langit. Berarti Allah bertempat di suatu tempat. Na'udzubillah min dzalik. Allah di langit artinya tempat yang paling pantas buat kita untuk ketemu Allah adalah di tempat yang mulia. Sama seperti kita ke Mekah, bilang ngapain? Mau ketemu Allah di Baitullah. Emang Allahnya di Ka'bah? Ya enggak. Kita mau ke masjid, itu tempat buat kita ketemu Allah yang paling bagus di masjid, bukan Allahnya di masjid. Paham? Nah, maka ketika Mi'raj Nabi Muhammad SAW udah lihat tuh siapa di surga, siapa di neraka, udah lihat, udah tahu siapa orangnya. Berarti kan menembus waktu yang akan datang. Lah kamu punya Nabi sudah sampai masa depan dan lewat masa depan sudah dunia berakhir, kiamat sudah tiba ya. Jagat raya seperti apa sudah dalam genggaman, paham betul, balik ke bumi ngajarin kamu. Kamu noleh ajarannya orang lain. Goblok apa pinter? Mohon maaf, bahasanya agak kasar ya. Ya goblok itu kan bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya apa? Bodoh. Kan sebetulnya kan ya alus-alus saja toh. Cuman kalau pakai bahasa Jawa ketokan mantep gitu ya. Nah, mantep gitu. Ya. Bodoh atau pandai. Punya nabi yang sudah menembus waktu, punya nabi yang sudah menembus jagat raya, ya. Tapi enggak yakin sama nabinya, kurang percaya sama nabinya, enggak gumunan sama nabinya, gumun sama orang yang enggak iman sama Allah, ya. Gumun sama orang yang enggak percaya sama nabi, bahkan gumun sama orang yang benci pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahada apa ini? Ini adalah kebodohan di atas kebodohan. Maka sebagai remaja muslim kita harus mengatakan dengan penuh yakin, gak ada yang lebih hebat dari nabi saya, gak ada yang lebih hebat dari ulama-ulama saya. Mereka semua sudah menguasai teknologi tanpa harus punya hardware seperti kita di zaman sekarang. Beb, buktikan Beb, jangan asal bunyi. Boleh. Tahu zaman sekarang ini ada orang heboh pindah bayi ditaruh di perut orang lain, apa namanya itu? Bayi dipindah gitu ya, bayi tabung gitu ya, bayi tabung. Itu dulu di Hadramut, ya ada satu Habib nikah sama putrinya raja.
nikah sama putrinya raja. Cuman rajanya agak nakal. Cuman butuh punya cucu Habib. Rajanya hanya butuh punya cucu Habib. Begitu putrinya hamil, raja bilang tolong ceraikan putri saya. Karena rajanya agak malu punya mantu Habib, Habibnya agak miskin. Ya, Habibnya agak miskin gitu. Tapi rajanya ini pengen, ya walaupun begitu pengen punya cucu Habib. Karena nasab tuh nggak bisa dikalahkan dengan duit. Ya nggak bisa dikalahkan dengan duit. Kata Habibnya, loh kenapa begitu? Ya pokoknya ceraikan putri saya. Ya sudah kalau begitu. Kalau maunya bapak seperti itu, ya udah. Tapi anak saya akan ikut bersama saya. Makanya nggak ada nasabnya anak kembali ke ibu, nggak ada. Nasabnya anak selalu ke bapak, kecuali kalau anak zina. Ya anak zina kan bapaknya nggak diakui sama syariat, baru nasabnya kembali ke ibu. Tapi kalau pernikahan, nasabnya semua kembali ke ayah. Maka kata Habibnya, ya sudah kalau begitu anaknya saya bawa bersama saya. Kata raja, ya terserah. Karena dalam kepalanya rotok gendeng apa piye iki. Stres apa piye Habibnya ini. Masa anak mau dibawa? Ya enggak mungkin, lahir aja belum. Udah, setelah itu istrinya tadi diceraikan atas permintaan mertuanya. Maka si Habib nikah lagi. Tapi sebelum menikah ngasih tahu calon istrinya, mau enggak kamu saya nikah? Tapi kamu langsung hamil tua. Untuk bingung pi. Dinikah langsung hamil tua? Iya, hamil tua anak saya. Mau enggak kamu langsung hamil tua? Karena yang dinikah ini ya orangnya solihah, yang mau dinikah orangnya solihah, percaya sama ulama ya, percaya sama ulama, sendiko dawuh. Gak jadi masalah. Yang penting anakmu kan? Iya, anak saya. Toh kalau nanti yang melahirkan ibunya kan ya tetap ibunya yang melahirkan, betul? Nah, subhanallah. Dah setelah nikah, kamu siap hamil sekarang? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bek, langsung meteng sang sasi. Bung. Yang di sana langsung kempes. Orang sekarang bingung teknologi macam bedal. Ini ulama cukup bismillahirrahmanirrahim pindah. Kenapa? Teknologi alien. Teknologi alien, karena dianggap teknologinya melampaui teknologi yang ada, dianggap teknologi alien. Ulama-ulama kita ini menguasai teknologi lebih dari yang Anda tahu dan saya tahu, menguasai. Tapi ya pura-pura bodoh. Daripada nerangkan sama orang bodoh seperti kita, kelihatan edan nanti dianggap lebih baik semeneng wae lah, wong bodoh kabeh itu. Wong bodoh kabeh, lebih baik saya diem gitu. Oh iya, pura-pura gumunan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Padahal sudah menguasai yang lebih.